Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam Suara Perempuan Banten di podcast Damar Banten TV. Dan alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang hari ini cantik-cantik banget ibu-ibunya. Energik banget ibu-ibunya. Kita akan ngobrol santai, kita akan berdiskusi santai terkait perempuan, terkait politik, dan juga pengalaman-pengalaman daripada pengurus KPPI Provinsi Banten. Kita tanya-tanya dulu kabarnya. Gimana ibu-ibu kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dari sebelah sini, ibu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hajah Munjiah. Alamat Jalan Raya Karangbolong, Pasar Sirih, Anyar, Banten. Oke. Ibu Hajah Munjiah dari Anyar ya Bu ya? Iya. Sampai saat ini ibu masih eksis, masih sehat-sehat terus. Umur berapa sih Bu? Udah 65. 65 tahun. Masya Allah, kelihatannya kayak 50-an gitu. Oke, Ibu Hajah Munjiah, lalu sebelahnya boleh Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Njop Sofia MA. Apa lagi teh? Di KPPI Provinsi Banten. Ketua KPPI Provinsi Banten. Ya, terima kasih. Tadi ada Bu Hajah Munjiah, lalu juga ada Ibu Encop. Ibu Hajah Munjiah itu sebagai bendahara ya Bu ya? Iya. Bendahara di KPPI Provinsi Banten. Lalu Ibu Encop sebagai ketua KPPI Provinsi Banten, dan juga sebelahnya Ibu. Silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kenalan, saya namanya masih seperti yang dulu, Fatihah MSI. Kalau alamat masih di Carengan, mantan anggota DPRD. Nah, sekarang alhamdulillah masih bersama-sama dengan Ibu Encop. Kalau dulu sebagai ketua, saya sekretarisnya. Jadi biar kompak, yang muda ketua, yang muda sekretaris. Yang penting kita selalu berjalan bersama. Dan Ada lagi yang lebih tua. KPPI. Jadi emang ketua yang paling muda, yang agak tua sedikit gitu ya. Sekretaris bergeser gitu. Ketua sekretaris, sekarang ketua sekretaris. Iya. Yang paling senior bendahara gitu. Luar biasa. Lalu selanjutnya juga tadi ada Ibu Bendahara, Ibu Ketua, Ibu Sekretaris. Selanjutnya Ibu yang paling ujung. Ini paling muda ini kayaknya. Di antara ibu-ibu. Sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Damar ya. Iya. Sahabat Damar Banten TV. Saya Musyarofa Ersos di KPPI sebagai wakil sekretaris. Banyak belajar dengan senior-senior. Kalau tadi kata hostnya saya paling muda, berarti saya banyak belajar dengan senior-senior. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah perkenalan ya dengan 4 narasumber kita, yakni mereka ini, beliau ini sangat luar biasa sebagai pengurus di KPPI Provinsi Banten. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada wakil sekretaris, wakil bendahara. Oke, kita mau tahu ya gimana sih pengalaman dari ibu-ibu hebat ini. Pengalamannya berpolitik seperti apa, lalu juga perjalanannya hingga sampai saat ini masih tetap eksis berpolitik, Bu. Pertama dari Ibu Ketua dulu deh, Ibu Ketua. Ibu Ketua KPPI, pengalamannya Bu. Pengalaman. Boleh diceritakan sedikit begitu? Pengalamannya, saya tidak pernah bermimpi menjadi anggota dewan waktu itu. Ya. Tapi saya memang senang berorganisasi dan bermasyarakat. Kemudian setelah sekolah, saya banyaknya itu sekolahnya di luaran bersama masyarakat, bersama teman-teman himpunan. Jadi banyak sekolah di luar bersama dengan masyarakat. Kemudian ya dapat kesempatan beasiswa ngambil ilmu politik dari Ford Foundation ke Amerika. Kemudian pulang dari sana saya terpikir
ternyata yang namanya di Amerika itu yang namanya center dan periphery ya. Artinya yang namanya pusat dan pinggiran itu nampaknya tidak ada. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi-inovasi, maka itu kita bisa memberikan sesuatu pada masyarakat. Nah, jadi kemudian terinspirasi begitu saya pulang ke Banten dan kemudian bergabung dengan Partai Gerindra. Alhamdulillah kemudian saat itu diminta jadi bendahara tingkat provinsi. Kemudian saya berlatih untuk nyalek kira-kira gitu di Kota Serang, dan alhamdulillah ternyata masyarakat Kota Serang dan partai memberikan kesempatan saya untuk menjadi anggota dewan. Dari situlah kemudian saya berjuang di kebijakan sebagai anggota dewan. Awalnya itu. Iya. Jadi perjalanannya tuh bermimpi gitu ya Bu ya, sebelumnya untuk menjadi anggota dewan gitu. Tapi ditakdirkan alhamdulillah sekarang jadi anggota dewan gitu. Tentunya ada proses yang sangat panjang begitu Bu ya. Bukan bim salah bim langsung jadi dewan begitu kan. Pasti ada perjalanan-perjalanan yang mesti ditempuh. Ada juga proses-proses yang dilalui begitu ya. Tentu banyak perjuangan ya Bu ya. Oke, itu tadi perjalanan dari Ibu Ketua, lalu juga pengalamannya menjadi dewan. Sekarang berarti udah berapa periode Bu? Kemudian dari Dewan Kota Serang, kemudian partai memberikan dorongan, ayo naik kelas kira-kira ya, masuk ke provinsi. Kemudian saya di provinsi bertemulah dengan kakak saya, sahabat saya, bunda saya, bersama-sama di provinsi saat itu. Beliau sebagai pimpinan DPRD, kemudian saya di Gerindra. Dari situ kita memperjuangkan kalau waktu di Kota Serang saya dengan Bu Munjia berjuang dengan KPPI dan Kaukus Parlemen ya Bu ya. Kaukus gitu. Kaukus Perempuan Parlemen. Kemudian di provinsi saya ketemu kanda saya ini, teteh saya Yunda, kemudian berjuang bersama-sama di KPP Provinsi Banten sampai sekarang kira-kira gitu. Ini seru banget gitu ya, di Kota Serang sama Ibu Mujia, lalu di provinsi ketemu sama Bu Haji Muflihah. Jadi 3 kali periode. 3 kali periode, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Jadi memang sangat luar biasa, 3 kali periode Ibu Incop terpilih untuk menjadi dewan. Lalu selanjutnya kita mau denger dong pengalaman dari Ibu Hajah Muflihah sebagai sekretaris KPP Provinsi Banten. Tadi Ibu kan nyebut ya sebagai mantan Bu ya, mantan dewan ya. Pengen tahu dong Bu pengalaman Ibu pada saat jadi dewan gitu. Boleh ceritakan Bu? Ini ceritanya awis bener apa boleh ngarang? Bener dong Bu. Yang bener, yang bener. Yang bener pengalaman. Kalau salah-salah dikit mudah-mudahan diampuni Iya, gitu. amin. Kalau dikatakan pengalaman ini ada lucunya juga, hampir sedikit mirip dengan Bu Encok gitu ya. Pada dasarnya kita, mungkin saya berani mengatakan kita karena agak sama, tapi tidak ada cita-cita. Saya pengen jadi politikus waktu SD ya, waktu SMP juga enggak. Jadi kalau SD masih citanya kan dulu idealnya dokter gitu ya. Dokter apa, kodok muter atau apa gitu. Terus begitu, kenapa tiba-tiba saya kecemplung gitu ya di politik ya, teis. Sebetulnya agak pengalaman yang lucu, tapi ini ada kenyataan ya. Jadi saya nggak apa-apa ya. Waktu itu nih Bu Haji ya, pilkades, awalnya pilkades suami nyalon pilkades kalah gitu ya. Udah kalah sih sebenarnya nggak jadi masalah. Ada dalam bertanding kalah menang ya udah biasa. Cuman masyarakatnya ini kan kalau jagonya kalah itu kadang-kadang nggak terima. Jadi menyampaikan tidak terima itu kan macam-macam. Nah, saya nih sebagai orang waktu itu sama suami kan malu ya kalau dengan cara begini. Ayo atuh kita mengadu menyampaikan aspirasi ke DPRD. Saya aja belum tahu DPRD yang mana waktu itu di Kabupaten Serang ya, karena saya tinggal di Carenang di Desa Mandaya, masih tertinggal. Nah, di situ saya mengenal ini DPRD. Kami menyampaikan aspirasi bla bla bla. Nah, pada waktu itu kita kan namanya pengalaman pertama tuh
sebelum reformasi ya, waktu itu pas reformasi 98. Nah jadi bla 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 bla. Kita 2000 Terus apa namanya ya, kelihatannya kan kita tidak puas dengan cara Dewan Ibu kan ketua memberi DPD. wakil katanya. Kalau gini kita kan rakyat mau ke wakilnya minta gimana sih? Nah mungkin waktu itu ya hanya 3 partai kan, nggak terlalu ini barangkali. Nah akhirnya udahlah kita nggak usah diulang. Kalau mungkin kalau kita sampai diulang nanti yang lain-lain juga nanti nuntut mau diulang. Iya. Tapi mungkin waktu itu saya melihat kok begini ya mamanya. Nah saya pas lewat di koridor, saya ngomongnya ke Allah gitu. Ya Allah, kalau Dewan nyelesainnya masalahnya begitu sih. Ya Allah, saya jadi Dewan saja sih ya Allah. Waktu itu nih cerita sebenarnya. Terus saya pulang ke rumah. Nah, waktu itu saya yang mimpin orasi karena yang mau mimpin orasi tiba-tiba mengundurkan diri, nggak berani karena ada polisi 2 kompi. Jadi, nah itulah waktu itu carut marutnya saya pada waktu pasca pilkades itu, Mbak. Jadi saya pulang, besoknya saya didatengin lah, saya nggak sebut partai yang mana, suruh gabung gitu. Tapi saya merasa saya belum bisa masuk politik, saya hanya guru honorer waktu itu. Nah saya dengan berat hati tapi dengan senang hati menerima ini. Besoknya lagi kebetulan juga ada, saya sebut saja dari P3, utamanya gabung bla bla bla. Nah, saya minta restu ke suami sama ke bapak mertua dan diizinkan. Nah, akhirnya jadilah saya ketua PAC waktu itu di tingkat kecamatan. Perempuan mungkin dulu waktu itu belum banyak ya. Nah akhirnya 3 bulan kemudian suruh nyalon dewan. Lah saya nyalon yang gimana? Udah cepet instan seperti itu. Nah jadi 99 itu kan ada reformasi, jadi cepat sekali. Jadi 98, 3 bulan kemudian jadi pengurus P3, kemudian 3 bulan kemudian suruh berkas untuk pencalonan 99 karena aku kena reformasi. Ya nyalonlah saya dengan ketidaktahuan dan buta muna disebutnya gitu ya. Ya tapi ya udahlah, kayak air ikuti aja. Ternyata dulu kan waktu itu saya diuntungkan dengan reformasi. Kemudian sistemnya itu masih distrik. Jadi setiap kecamatan dari nomor urut ya dengan partai. Nah, 99 pemilu tidak ngelindur, tidak mimpi, tiba-tiba di Carenang itu P3 menang otomatis karena saya ditempatkan di nomor pertama, jadi jadilah Dewan. Nah saya kan jadi ingat Dewi Yul, mimpikah diri? Udah sampai dilantik saya masih seolah-olah saya mimpi, belum. Nah itu pertama. Nah karena udah merasakan ya, jadi saya berguru gimana sih? Saya perempuan nggak bisa nih kalau masuk ke politik. Saya berguru waktu itu nanya ke ibunda almarhumah, mudah-mudahan dijembarkan kuburannya, Ibu Anissa Wahab ya dari Golkar. Beliau ya baik lah waktu menerima aspirasi kita gitu. Bu kalau mau jadi Dewan gimana sih? Coba ilmu aja katanya gitu. Apa ya Bu? Ya nanti kalau ada peraturan daerah, gitu. Nanti kalau ada tata tertib apa? Gitu ya Bu. Masalah itu motivator. Jadi nggak mempersulit, nggak menakut-nakuti ya, sehingga kita belajar. Itu kemudian 2004 sempat nyalon, suara terbanyak juga, tapi waktu itu ada aturan nomor urut. Jadi udahlah saya dada saja ini ya. 2005 dilamar juga suruh jadi wakil bupati sempat gitu ya. Ya udahlah dengan begitu sejarah yang lucu gitu ya. Udah dilalui saja buat pengalaman atau apa gitu. Terus 2009 nyalon lagi di provinsi. Kata Bu Haji Cop itu tadi ya, naik kelas. Ya karena saya merasakan di kabupaten dan 2009 pengen naik kelas gitu, jadi di provinsi. Jadi alhamdulillah kemudian 2014 jadi nggak kapok-kapok nyalon lagi. Alhamdulillah jadi. Kemudian 2019 kemarin nggak kapok-kapok juga, pengen naik kelas, keduhuran. Jadi ketinggian ya. DPR RI itu ya Masya Allah. Jadi tapi nggak apa-apa. Berarti saya sudah tertulis sebagai calon DPR RI. Meskipun baru calon ya, tapi udah nyalon. Puncak kan belum. Itulah. Jadi memang perempuan ya harus bismillah ya. Tapi ada modal juga, yang penting direstui oleh orang-orang terdekat kita, suami, anak itu bagian dari modal awal. Kalau finansial
saya merasakan nyata nggak terlalu jadi apa ya, jadi ini Bu Ova kan mungkin mau nyalon nggak punya duit katanya, jadi nggak terlalu ya, duit bukan segalanya tapi segalanya pakai duit. Tapi tinggal mainnya aja. Itulah barangkali sekelumit saja. Itu aja Mbak Is. Ya, terima kasih Ibu Sekretaris KPPI Provinsi Banten, Ibu Haja Mupliha. Tadi sudah diceritakan ya. Tadi ada ilmu yang menarik tuh. Oh, ilmu O ya. Oh gitu. Oh gitu. Jadi kita baca. Iya betul. Dan juga tadi perjalanannya, kalau tadi Bu Muf itu ini ya Bu ya, singkat ya 3 bulan gitu kan. Dari pemilihan kades tadi ya, lalu 3 bulan lagi gitu kan pemilihan. Iya, jadi harus kalah kades. Iya betul. Dan juga pernah menyalon DPR RI ya Bu ya. Iya, kemarin. 2019. Jadi naik kelasnya satu level nih, buncap berani DPR RI. Kemarin ya Bu ya DPR RI ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu, pengalamannya sangat luar biasa, lucu, luar biasa, memotivasi tentunya untuk kita semua ya. Lalu kita juga pengen denger nih pengalaman dari Ibu Bendahara KPPI Provinsi Banten, Ibu Wakil Bendahara KPPI Provinsi Banten. Pengalamannya boleh diceritakan Bu, pengalaman Ibu pada saat jadi dewan. yang punya apa? Yang punya Kawasan. yang punya apa? Pantai Anyar. Kita ada yang punya kawasan Pantai Anyar di sini. Ibu Hajah Munjiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjadi dewan dari Kota Serang bersama Bu Encop Sofia. Sebelum itu saya aktif di organisasi. Jadi ketua Fatayat Kabupaten Serang. Iya. Terus sesudah Fatayat Muslimat. Terjunlah ke politik. Iya. Kita ikut di partai PKB. Iya. Kita waktu itu masih simpatisan aja ya, tapi suami udah menjadi ketua DPC Kota Serang. Tuh. Sebelum itu, sebelum saya jadi ya, suami saya kan pernah di DPRD Provinsi Banten. Hanya 1 periode aja. Pas saya jadi ketua DPC Kota Serang ya, saya mencalonkan di Kota Serang. Kalau nggak salah 2014 ya Bu Encop ya. Iya 2004. 2004 sampai 2004 tuh. Banyak salah ya ngomongnya. Enggak apa-apa. Nah, sesudah itu alhamdulillah 2009 2009 Iya. sampai 2004. 2014. 2014 salah lagi Iya, ngomongnya. iya. Gak apa-apa ya, maklum lah. Udah tua. Alhamdulillah pengalaman saya di DPRD Kota Serang, karena kita perempuan-perempuan di DPRD Kota Serang itu selalu kompak. Kita alhamdulillah pernah bikin perda Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak kita ya. Alhamdulillah kan kita yang bicara, Ibu Encop yang melaksanakan sampai menjadi ketua di pansus itu. Ya kalau nggak salah. Nah sesudah itu ya selesai ya, jadi dewan di Kota Serang nih ceritanya nih. Mencalonkanlah di Provinsi Banten. Pengen naik kelas ceritanya Bu ya. Ceritanya pengen naik kelas. Loh kok alhamdulillah nggak naik kelas. Berarti bisa Nggak yang naik dulu. kelas loh. Dulu. Tapi nggak kapok-kapok Bu saya Bu. Jadi ceritanya nyalon lagi. Nggak kapok. Dari Kota Serang ke provinsi lagi, naik kelas lagi sekarang. Tapi alhamdulillah kita ya nggak kapok. Insya Allah, namanya kata Bu Mupliha, permainan itu kan ada menang, ada kalah. Udah biasa itu. Udah biasa kan? Ya kayaknya pengalaman tuh seperti itu, dan nggak lama kemudian kita teleponan ya sama Bu Encop ya. Ya dibikinlah kita KPPI. di KPPI Provinsi Banten sebagai wakil ketua. Wakil bendahara. Wakil bendahara. Salah lagi ngomongnya ya. Wakil bendahara, alhamdulillah ya. Sampai hari ini ya alhamdulillah
Mudah-mudahan di KPPI Provinsi Banten sukses terus, maju dan maju. Amin. Kayaknya cuma itu aja. Hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pengalaman dari Ibu Haji Munjiah yang punya kawasan Anyer. Sama-sama orang hanya usaha aja kok bisa jadi dewan ya, kata ibu tuh coba-coba. Iya, walaupun tadi Ibu katanya pernah nyalon di ini provinsi ya Bu ya. Gagal lagi, nyalon lagi, gagal lagi. Tapi nggak pernah ini putus semangat Bu ya. Pernah putus semangat. Terus semangat, terus semangat, optimis. terus. Alhamdulillah. Itu jadi teman-teman kalau misalnya baru mencoba gagal langsung putus asa, itu jangan kayak gitu, salah itu. Jadi harus mencontoh ini Bunda ini. Nyalon gagal, nyalon lagi gitu kan. Gagal maning, nyalon maning gitu. Pokoknya modalnya harus tetap semangat ya Bu ya. Nggak mau naik kelas kalau Nggak mau naik kelas Bu ya. Tapi alhamdulillah sekarang Ibu menjadi wakil Bendahara KPPI Provinsi Banten. Dan saat ini masih berkat eksis. ibu ketua juga. Berkat Ibu ketua. Ketemulah. Iya, saudara pernah pembaru. Yang dulunya waktu kita nyalon ya, disangkanya antuk ke gitu. buku pelihat. Bu Munjiah. Oh gitu. Oke teman-teman, diskusi kita sangat seru banget ya. Jadi ibu-ibunya walaupun umurnya ini sudah setengah abad lebih, tapi semangat banget gitu. Tapi semangatnya itu keren gitu. Kita harus mencontoh semangat daripada ibu-ibu yang ada di depan ini. Tapi jangan dibilang walaupun dong. Pokoknya keren gitu ya. Bunda sangat semangat gitu. Alhamdulillah. Tadi ada salah-salah, nggak apa-apa Bu, salah-salah juga ya. Nggak apa-apa ya. kita bebas. Pokoknya ini forum bebas. Kita kalau mau ngomong aja apa aja bebas di sini. Sengaja biar kita nggak Oh iya. Biar fresh gitu suasananya, jangan kaku gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita mau dengar nih pengalaman dari Ibu Wakil Sekretaris. Kalau tadi kan ibu-ibu ini sudah pernah menjadi dewan. Kalau Ibu Wakil Sekretaris kan OTW menjadi dewan. Amin. Tentunya banyak banget pengalaman-pengalamannya ya Teh, pengalaman dari organisasi atau pengalaman Teteh pada saat jadi mahasiswa. kalau OTW saya di rest area juga. Boleh dong, Minum ya, Bu, ya, So, boleh ya. boleh Ibu, Bunda yang mau dipinum minum. Iya. Apa silakan pengalaman organisasinya gitu. Pengalaman mungkin bunda-bunda, kakak-kakak saya ini lebih banyak pengalaman karena lahirnya lebih dulu. Lahirnya lebih dulu. Generasi muda itu penerus. Iya. Penerus bangsa. Sebenarnya berangkat dari kecintaan bertemu dengan banyak orang di organisasi. Iya. Kalau dari tingkat dasar kan kita pramuka biasanya Iya. ya, dari sekolah dasar kan Iya. pramuka, terus kemudian SMP, SMA juga berkecimpung di dunia organisasi, kesiswaannya Siswa. sampai kuliah juga masih senang. Nggak tahu kenapa jiwanya tuh senang sekali kalau ketemu dengan banyak orang. Aktivis gitu ya. Dibilang aktivis juga mungkin masih banyak yang lebih aktivis. Soalnya belum jadi dewan. Dicoba. Ya. Jadi selama kuliah juga kalau yang lain kupu-kupu saya pura-pura kuliah rapat begitu. Dengan organisasi kebetulan gabung dengan himpunan mahasiswa Islam. Saat di kampus ketemu dengan banyak orang, dengan banyak perempuan-perempuan hebat juga. Betul. Yang sudah punya jabatan, kemudian akhirnya ada ketertarikan yang lebih untuk bisa mempelajari keorganisasian dimanapun, tidak hanya organisasi mahasiswa, tapi juga di lembaga-lembaga perempuan. Kayak tadi Bunda Munjiah di Fatayat MU-nya, terus kemudian ada di Sumatera MU-nya. Cuman gak disebut satu nih. Apa tuh? Sesudah saya jadi ketua DPC itu ya, diangkat jadi bendahara Provinsi Banten Bendahara Provinsi Banten di PKB. di PKB, di partai PKB ya Bu ya, luar biasa. Luar biasa. Tadi belum Makanya disebut
Iya. Baru inget juga Pak. Baru ingat. Berarti ternyata banyak sekali lembaga-lembaga perempuan, lembaga-lembaga organisasi yang mengayomi khusus untuk perempuan yang menyuarakan menyuarakan hak perempuan lah, soal-soal tentang perempuan, akhirnya tergabung di organisasi perempuan. Dulu sempat jadi ketua Hati HMI cabang, kemudian di Badko juga ya Jabodetabek Banten. Katanya sih perempuan pertama yang jadi ketua Hati Badko dari provinsi Banten. Sekarang masih gabung dengan Jakarta, Depok dan lain sebagainya. Dari Banten belum pernah kebagian nih untuk masuk di tataran itu. Alhamdulillah rezeki karena perjalanannya lumayan. Ibu Mufliha, Bu Ucap dan Bu Mujah juga prosesnya itu memang perlu kita lalui dulu gitu. Akhirnya saat mahasiswa juga sebenarnya ditawari untuk ikut serta Bu jadi peserta pemilu. Cuma karena itu tadi kita tahunya organisasi mahasiswa, tidak tahu tentang partai politik. Aduh ini gimana? Sedangkan di organisasi mahasiswa juga tidak boleh ikut serta di partai politik. Begitu aturannya begitu kan. Akhirnya tidaklah kalau untuk memenuhi katanya sih 30%. Kalau 30% nama saya langsung di SKK kan enak gitu. Tapi kalau harus berkompetisi agak susah juga gitu kan. Pertama kapasitas, kualitas belum mumpuni, kuantitas juga bagus. Dari isitas itu. Karena masih mahasiswa isitasnya belum penuh begitu. Kemudian gabunglah ketemu dengan KPPI provinsi, ketemu dengan bunda-bunda, senior-senior yang luar biasa. Bu Encop juga pernah menjadi ketua DPC Gerindra ya. Terus Bu Mufliha salah satu wakil pimpinan DPRD provinsi, bendahara juga di partai PKB. Gitu aja nih. Iya, Pak Mufliha gitu aja Bunjia. Iya, ketukar lagi. Padahal saya hatinya udah untuk P3. Biasanya tuh di P3 di PKB. Bu Mujah juga di bendahara PKB. Di PKB pernah jadi ketua DPC. Ketua DPC Kabupaten, ketua DPC Kota Serang dan bendahara Provinsi Banten. Luar biasa. Jadi bergabung di KPPI itu ketemu banyak perempuan-perempuan hebat dari lintas partai. Amin. Disinilah baru saya paham tentang politik. Gitu. Siapa tahu kalau katanya kalau kita gabung dengan komunitas yang dewan semua, siapa tahu kecepretan. Amin. Iya, jadi begitu. Itu sih mudah-mudahan di KPPI juga baik. Banyak sekali yang saya rasakan pribadi, banyak sekali manfaatnya, khususnya teman-teman yang belum mengetahui dunia politik perempuan itu seperti apa, gabung di KPPI itu efektif sekali karena dari lintas partai banyak banyak argumen-argumen yang beda dari banyak partai disatukan di wadah KPPI. Perempuan semua dari lintas partai itu luar biasa. Ilmunya, manfaatnya banyak sekali. Terutama nanti apalagi mendekati pemilu ya. Jadi akan banyak sharing-sharing. Siapa tahu kan nanti saya coba-coba. Ya, amin. Coba gagal, coba lagi gitu. Gagal nih. Karena tadi motivasinya gagal mana nyalon lagi, Nyalon maning. Tapi kita Jangan bilang coba gagal, coba menang. Mudah-mudahan coba menang. Karena kan asik ya. Iya, karena kan kalau saya yang lahirnya belakangan didoain sama yang lahirnya lebih dulu. Sama bunda-bunda begitu. Sama-sama mendoakan. Mungkin itu saja pengalaman yang sekiranya bisa disaringkan oleh sahabat-sahabat Damar Banten. Oke, terima kasih Teh Ova. Jadi Teh Ova tuh dari mulai dulunya tuh udah aktif berorganisasi ya Teh ya. Makanya saat ini menjadi wakil sekretaris di KPPI Provinsi Banten, luar biasa. Ikut pramuka gitu kan, ikut OSIS tadi ya Teh. Ikut OSIS, lalu juga di Himpunan Mahasiswa Islam, jadi ketum Kohati cabang, ketum Kohati Badko. Dan pada saat itu satu-satunya ya perwakilan dari Banten yang menjadi ketum Kohati. Pertama. Oh, pertama. Ya, Periode pertama jadi ketum Kohati perwakilan Provinsi Banten. Sangat luar biasa. Tapi pernah juga
kalau tadi dunia organisasi, pernah saya di marching band. Oh, marching band juga. Iya, iya, iya. Di provinsi juga. Saat itu tuh ikut mulai SMA kelas 2, SMA saya di Man 1 Serang di Cikungur. Itu gabung di marching bandnya provinsi, marching band kita Surosoan Banten. Oh, iya. Ya, gitu kebetulan. Kebetulan bagian kalekat yang nari-nari. Yang pegang-pegang bendera. Terakhir itu 2011 karena harus KKN dan saat itu marching bandnya itu harus keluar negeri ke Malaysia. Jadi harus kuliah dulu deh yang diutamakan gitu, baru kemudian ya sampai asisten pelatih di Provinsi Banten di sampai 2010 itu. Marching band itu. Ya pasti. Sekarang sudah enggak. Gerakan-gerakannya Sedikit. Tapi nggak usah dikit. Nanti kalau diminta buat ngelatih ibu-ibu, oke gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Tova, Bunda Mujia, Boncop, Bu Mubliha tadi sudah bercerita, sudah sharing terkait pengalaman, lalu perjalanannya hingga sampai saat ini menjadi dewan, sampai saat ini juga masuk dalam kepengurusan KPP Provinsi Banten. Nah, pasti di dalam KPP Provinsi Banten banyak banget nih program-program ya Bu ya. Banyak banget program-program dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan yang ada di Provinsi Banten. Boleh dong Bu, mau tahu programnya tuh apa aja sih yang udah diselenggarakan gitu. Yang sudah diselenggarakan Dan yang akan diselenggarakan. di KPP ini yang untuk periode kita ya, kalau yang sekarang ya, sebenarnya kita sudah perjalanannya sudah panjang, ya, sudah panjang. Nah kalau di periode ini kita sudah melaksanakan pertama adalah public speaking untuk 8 kabupaten kota dan juga untuk pengurus dari internal KPPI provinsinya juga. Kenapa diadakan pelatihan public speaking? Agar perempuan bisa speak up. Dan juga sampai pesannya gitu, sampai pesannya. Dan mudah-mudahan kalau sudah berani berbicara, maka perjuangannya juga bisa semakin banyak. Kemudian sekarang meningkat pada program yang ini tuh Pembinaan pendidikan politik iya, bagi pembinaan perempuan dan lembaga kemasyarakatan. iya. Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI. Program ini lebih pada bagaimana mengajarkan berjejaring, terus saling trust, kemudian juga selain berjejaring, memupuk solidaritas. Kemudian yang beberapa poin sebenarnya yang akan ditempuh sekarang ini, bagaimana teman-teman itu tidak saja berwacana. Kalau tadi public speakingnya ya bisa menyampaikan, bisa ngomong gitu kan. Nah kalau ini tidak sekedar berwacana, tapi bagaimana berjuang dalam kebijakan. Nah jadi bagaimana tahapan-tahapannya kalau untuk memperjuangkan kebijakan. Apakah kebijakannya itu berupa peraturan daerah, atau pembelaan advokasi terhadap tindak kekerasan, atau perjuangan-perjuangan kebijakan yang lain. Jadi itu nanti akan kita laksanakan terus di 8 kabupaten kota juga. Kemudian selain itu juga kita ada sekolah demokrasi ya Bu ya, sekolah demokrasi politik. Dan kita juga belajar jurnalistik. Jadi bagaimana teman-teman perempuan tidak sekedar bisa berbicara, tapi dia juga bisa menulis gitu. Kadang-kadang juga orang punya kebisaan ya yang berbeda. Ada yang bisa ngomong, ada yang bisa menulis. Nah kita ajarkan itu. Harapannya seluruh KPPI di Provinsi Banten, baik di provinsi maupun 8 kabupaten kota, dia bisa menuliskan program-programnya, bisa menyampaikan pesannya, sehingga dengan dia mampu mengerti bagaimana berjurnalistik, masyarakat itu apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan, efeknya itu bisa juga dibaca oleh masyarakat yang luas gitu. Karena
seluruhnya sebenarnya untuk melakukan advokasi kebijakan, baik melalui berbicara, melalui tulisan, dan kemudian di sekolah demokrasi yang kita akan bangun ya Bunda. Kita lagi lebih memfokuskan nih kira-kira bagaimana teman-teman yang belajar di sekolah demokrasi ini bisa menjadi anggota dewan dan berhasil. Jadi mulai dari keadilan gendernya, pemahaman keadilan gendernya, kemudian bagaimana berjuang di partai politik, kemudian bagaimana berjuang di masyarakat, yang keseluruhannya itu ada testimoni yang kita undang. Jadi testimoni ada teman-teman yang pernah gagal, ada teman-teman yang berhasil. Selain itu juga kita dukung juga bagaimana Bawaslu, KPU atau memiliki perspektif keadilan gender dan memastikan bagaimana tidak terjadi kecurangan untuk perempuan. Dan partai politik, bagaimana partai politik meningkatkan rasa kasih sayangnya, terfokus pada kadar-kadar perempuannya. Dan itulah kira-kira yang akan dilakukan, juga termasuk membangun industri rumahan, karena bagaimanapun diawali dari kekuatan ekonomi, jadi harus ada modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik. Mudah-mudahan 3 modal tersebut bisa menghantarkan perempuan-perempuan KPPI bisa berjuang maksimal, bisa menjadi anggota dewan harapannya. Kalaupun tidak sampai, dia masih tetap menjadi pejuang kebijakan di tempatnya masing-masing. Terima kasih Ibu Ketua. Boleh sedikit ditambahkan dong sama Ibu Sekretaris KPP terkait program? Ya, tadi udah cukup ya banyak ya. Cuman kita itu tidak program yang dilakukan, alhamdulillah Dewu semangat banget ya. Terus kita tidak lepas juga karena politik itu tidak terlepas dari partai politik. Jadi bagaimana juga kita harus mendekati petinggi-petinggi politik itu untuk memperjuangkan perempuannya. Jadi kita saling nih, kita kan lintas partai. Jadi kalau di bapak-bapak kan nggak ada kaukus laki-laki, pria ada, atau kaukus pria politiknya ada. Tapi di kita alhamdulillah itu barangkali ini karena perempuan itu unik. Nah, ini kita apa namanya ya, garap mudah-mudahan. Nah, salah satunya kita harus mendekati partai politik. Jadi kalau Buncok dari Gerindra, nanti kalau berkunjung ke P3, beliau yang ngomong, saya yang diam. Nanti kalau ke Gerindra, saya yang ngomong. Pokoknya nih harus, Pak, menempatkan perempuan jangan sebelah mata. Jangan hanya pelengkap penderita. Terus menempatkannya, nah seperti itu. Jadi minimalnya kita bisa menekan ke pimpinan partai, karena kita tidak bisa lepas dari wadah kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau ke PDI Perjuangan gitu, kita yang ngomong, Bu Sri yang diam. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan sinergitas seperti itu akan terbangun bahwa saya perempuan, ya hanya jangan memikirkan saya aja gitu. Tapi yuk kita sama-sama sih biar perempuan itu 30%-nya itu jangan hanya mimpi, tapi mudah-mudahan bisa mewarnai. Itu yang mudah-mudahan bisa dicapai oleh KPPI, misinya ke sana. Nah, itu barangkali yang akan kita perjuangkan terus ya, selalu senyum, semangat. Manfaat. Jadi kita ini sebetulnya bukan luar biasa, biasa di luar. Dari dulu sering kita memang seperti itu. Jadi ya itulah. Biasa di luar. Sibuk banget pokoknya Ibu ya. Sibuk banget. Ya, terima kasih Ibu. Itu terkait dengan program yang ada di KPP Provinsi Banten. Karena dari kemarin memang banyak banget ya program-program yang sudah dijalankan. Tadi sudah dikatakan ada public speaking, bagaimana nanti ibu-ibu itu bisa speak up, bisa berbicara gitu kan. Lalu juga ada pembinaan politik gitu kan. Terus juga ada apa lagi tadi? Ekonomi perempuan juga dibahas juga gitu kan. Industri rumahan juga bakal diadakan ya Bu ya. Biar nanti perempuan tuh mandiri secara ekonomi kan begitu.
Kalau perempuannya sudah mandiri kan enak kita mau nyalon ya Bu. Begitu ya. Jadi memang di KPPI banyak banget program-program yang tentunya ini bisa meningkatkan kapasitas bagi perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Banten. Karena KPPI Provinsi Banten itu mewakili dari 8 kabupaten dan kota. Lalu gimana nih ya dari Bunda nih? Bunda dulu nih. Bunda harapannya dong Bun, harapannya untuk nanti pemilu di 2024 lalu pemilu-pemilu yang selanjutnya bagi perempuan tuh harus gimana nih Bun? Harus perempuan-perempuan itu harus jangan kalah dengan laki-laki. Jangan kalah dengan laki-laki, tapi untuk di rumah tangga ya tetap ya kita harus kepala rumah tangga itu kan laki-laki. Kodrat ya. Dan untuk yang akan datang kita ya di Kaukus Provinsi Banten itu ya, insya Allah sampai nanti menuju ke Kecamatan Anyar Cinangka ya, kita terjun ke masyarakat, ke rumah-rumah, seperti kan di sana itu apa meninjau ya, ceplis apa itu ya, Oh iya. biar sekalian ibu ketua apa ya, Iya. biar lihat Ya, binaan-binaan. binaannya seperti apa, industri, ya. perlu dimodalin atau biarnya supaya lebih maju lagi gitu. Setuju. Iya. Betul Bu. Dengan adanya gender, alhamdulillah. Dulu ibu-ibu itu ya kalau mau mandi ke apa namanya suka ada kayak sungai-sungai kali itu ya, pakai kutang aja ya, pakai sarung ya. Dengan adanya gender, alhamdulillah sekarang yang pakai sarung bisa sekarang jadi pakai bajunya sarung dan yang pakai sarung yang pakai gini-gini udah nggak ada lagi dengan adanya gender. Jadi sekarang pemahamannya makin ini Bu ya, makin pinter ya Ibu ya. Alhamdulillah. Malah kadang-kadang kalau bagi yang pengusaha menengah ke bawah ya, suaminya suruh ini, suruh bawa motor, yang kerja keras itu kebanyakan istrinya loh. Oh iya, mantap. Iya, Dunia terbalik. dunia terbalik. Kan ada sinetronnya Bu ya. Iya. Dunia terbalik, suaminya di rumah gitu ya. Enggak di rumah. Jadi suaminya itu kalau sore jemput istrinya, habis jualan, Jemput kerja. nganter bawa pete gitu ya, bawa pisang, bawa emping untuk jualan. Nanti si suami tuh cuma nongkrong aja apa nungguin istri Ya. jualan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Jadi harapan Bunda itu jangan perempuan jangan mau kalah sama laki-laki. Jangan. Jangan mau kalah. Tapi di luar ya yang Tapi di jangan mau luar. kalah. Tapi kalau di Kalau rumah, urusan rumah tangga tetap laki-laki harus jadi kepala rumah tangga. Betul. Walaupun itu laki-laki pendapatannya sedikit, perempuan lebih gede, itu tetap harus dihargai sebagai suami. karena memang kodratnya juga seperti itu kan. Kepala rumah tangga tuh ya suami gitu kan. Istri harus nurut sama suami kan begitu. Terima kasih Bunda. Lalu pengen denger dong harapan dari Teh Ova nih ya menuju pemilu 2024 untuk perempuan tuh kayak gimana sih harapannya? Kalau harapan dari saya semoga semakin banyak perempuan-perempuan yang sadar akan politik, Betul. yang banyak memperjuangkan kuota 30% Iya. sehingga kita bisa sama-sama ikut serta dalam pemilu supaya kuota ini nih bisa terpenuhi. Terpenuhi. Gitu. Itu tadi yang disampaikan Bu Priha juga, kita juga harus mendekati pejabat-pejabat politiknya ya agar bisa memperjuangkan kuota 30% ini. Itu sih harapannya dan semoga wadah KPPI ini juga bisa mengkoordinir caleg-caleg perempuan potensial untuk bisa diberikan pemahaman dan pendidikannya, apalagi yang awam-awam. Mungkin nanti akan banyak anak-anak muda yang ikut serta karena baik sekarang anak muda sudah sadar tentang politik begitu. Iya betul. Ya, yang saya lihat sih anak-anak muda sekarang sudah mau ikut serta di dunia politik, maka kemungkinan akan banyak sekali perempuan-perempuan, anak-anak muda perempuan untuk ikut serta di politik. Tapi tidak hanya ikut serta saja, mereka juga harus berpotensi. Tahu ketika duduk di anggota dewan itu harus seperti apa, fungsi legislatif itu apa saja sih. Betul. Nah itu karena punten Bu, saya juga gabung di KPPI Kota Serang.
ternyata anggota DPRD perempuan karena hanya partai politiknya karena hanya ingin memenuhi kuota 30% itu sedikit sekali diberikan pembekalan dari partai politiknya. Mungkin ibu-ibu ini kan sudah gabung di partai politik, kalau saya kan belum nih, nunggu yang minang kayaknya. Jadi mungkin masukan juga untuk partai politik, mungkin ada pembinaan untuk saling-saling perempuannya dari tiap-tiap partai politik. Betul. Supaya ketika mereka jadi sudah ada bekal. Betul. Untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Kalau tadi bicara ada juga pembuatan berhasil dari DPRD Kota Serang sebelumnya, Buncok dan Mulia berhasil mengeluarkan kebijakan tentang perempuan dan anak ya, perempuan dan perlindungan anak. Itu harapannya di provinsi juga nanti akan ada kebijakan baru tentang perempuan. Ya. Itu saja harapan saya untuk KPPI dan pemilu. Oke, terima kasih Teh Ova. Tentunya kita berharap nanti di pemilu 2024 lalu pemilu selanjutnya perempuan harus lebih optimal lagi, khususnya dalam kuota 30% ya. Semoga bisa optimal, maksimal. Dan tadi benar, jadi bukan cuma dalam rangka memenuhi kuota, tapi kitanya juga harus punya bekal, harus punya pengetahuan, harus punya kompetensi gitu kan. Jadi ketika duduk menjadi dewan, ya kita bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa ramah terhadap perempuan, yang bisa menguntungkan terhadap perempuan. Ibu-ibu terima kasih ya. Ini kita sudah 30 menit lebih ini berbicara. Nggak kerasa ya. Jurdil ya, bisa ngawal suara. Iya. Jurdil, insya Allah kita siap bersaing dengan laki-laki. Oke. Jurdil, jujur dan adil. Jujur dan kadang nggak adil. Oke teman-teman, itu aja ngobrol santai kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Sedikit boleh closing statement dong? Saya sedikit saja mengenai kehadiran perempuan di politik. Sesungguhnya tidak bermaksud bersaing dengan laki-laki, tetapi bagaimana mengoptimalkan potensi kemanusiaan di mana mesti ada suara perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang ini kan suara perempuan sangat sedikit, jadi sudah saatnya perempuan yang sering sekali diwakili, saatnya dia harus bisa mewakili dirinya, sehingga ada peningkatan suara perempuan bersama-sama dengan laki-laki. Sedikit Bu Ya, kita fokus kepada tuntutan kita kan 30% dan itu sudah diberikan. Tapi jangan diberikan itu hanya hadiah, tapi itu tantangan buat kita. Jadi itu tantangan, peluang. Jadi mudah-mudahan perempuan itu bisa berapa M3 itu ya. Mulai aja dari kita, mulai yang kecil-kecil dulu, tapi mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan mudah-mudahan kita punya kemampuan, kemauan, dan ada kesempatan. Begitu. Dan mudah-mudahan kita jadi politisi yang santun. Gimana? Amin. Bersaing dengan siapapun. Betul. Teh Ova mungkin mau menambahkan closing statement? Sudah cukup ya? Diwakili oleh Ibu Ketua dan Sekretaris KPPI Provinsi Banten. Itulah kita sudah di akhir acara dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dengan topik perempuan dan politik ya. Tadinya sangat luar biasa. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast Damar Banten TV. Boleh Bu bareng-bareng ya? Kalau saya bilang jangan lupa like, komen, dan subscribe Ibu podcast Damar Banten TV. Oke? Jangan lupa jangan lupa like, comment, and subscribe podcast Damar Banten TV. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.